Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang kitab Salasatul Usul atau Al-Usul Salasah, 3 landasan utama, dan kita sudah menyampaikan muqaddimah yang pertama, 4 perkara yang harus diketahui ya tentang yang disebut dalam surat Al-Asr ya, yaitu untuk mendakwakan ilmu yang sudah kita miliki. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini masih juga muqaddimah tentang 3 perkara yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Jadi usul salasah terdiri atas 7 muqaddimah, baru kemudian intinya membahas tentang 3 perkara, tentang Allah, kemudian Nabi dan agama Islam ya. Kita masuk pada muqaddimah yang kedua tentang 3 perkara penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Perhatikan di sini saya sudah catatkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna." Yang artinya, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau wahai sang pembaca, annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu salasi hadhil masail, untuk mempelajari 3 perkara ini, wal amalu bihinna, dan juga untuk mengamalkannya ya. 3 perkara ini yang saya katakan muqaddimah yang kedua ya. Jadi kita ini adalah muqaddimah yang kedua. Sebelum kita masuk pada 3 perkara yang inti setelah ini ya. Wal amalu bihinna, dan wajib untuk mengamalkan 3 perkara ini. Apa 3 perkara yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala? Kata beliau, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Sungguhnya Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, ya, tidak dibiarkan setelah diciptakan dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi bal arsala rasulan ilaina, tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul ya. Jadi Allah menciptakan ada tujuan, Allah utuskan rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada rasul tersebut maka dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, barang siapa yang bangkang mendurhakai rasul tersebut maka masuk neraka. Wad dalil qauluhu, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16, "Inna arsalna ilaikum rasulan", sungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul yaitu Muhammad, "syahidan alaikum", yang menjadi saksi atas kalian, "kama arsalna ila fir'auna rasula", sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul yaitu Musa alaihissalam. Fa asa fir'aunur rasula, ternyata Fir'aun mendurhakai, membangkang kepada rasul tersebut yaitu Nabi Musa. Fa akhadnahu akhdhan wabila, maka kami pun menyiksanya dengan siksa yang berat. Ini poin pertama yang dijelaskan oleh Syekh. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga insyaallah nanti akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu yang pertama. Perkara pertama muqaddimah, yang kedua perkara yang pertama, kita harus tahu bahwasanya innallaha khalaqana. Perhatikan, Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, memberi rezeki kepada kita. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang banyak medsos tersebar, kemudian syubhat-syubhat tersebar, orang mengingkari adanya Tuhan, orang banyak ateis-ateis mulai muncul. Maka sebenarnya Tuhan itu adalah fitrah ya setiap manusia. Jadi yang pertama kita ingin tekankan yaitu Allah telah menciptakan kita. Allah menciptakan kita, dalilnya sangat banyak. Ini sudah saya bahas dalam kajian saya, judulnya dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala.
dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya sebenarnya ini tidak perlu dibahas bagi orang yang fitrahnya masih lurus, ya, bahwasanya fitrah menunjukkan Tuhan itu ada, ya. Tidak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang menjadikannya. Kalau kita baju saja kita pakai ada yang menjahitnya. Kalau mobil yang kita kendarai ada yang membuatnya. Kalau sendal yang kita pakai pasti dirancang terlebih dahulu kemudian jadi sendal. Enggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Semua ada yang mengadakannya. Bagaimana lagi dengan alam semesta yang begitu muhkam, begitu kokoh, begitu indah, profesional ciptaannya, ya. Matahari dengan orbitnya tidak pernah berubah, kemudian dengan panasnya yang terkontrol, jaraknya yang terkontrol, ya, kemudian dan seterusnya, ya. Sunnatullah, aturan-aturan alam semesta ini semua enggak mungkin berjalan dengan sendirinya kecuali ada yang menjalankannya. Oleh karenanya ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah taala berdebat dengan orang-orang ateis, kemudian Abu Hanifah berkata, "Wahai kaum, wahai orang-orang ateis, bayangkan ada sebuah kapal dari yang berlabuh kemudian singgah di Sungai Dulja atau Dujla di Irak. Kemudian kapal tersebut tidak ada nahkodanya, tidak ada anak buah kapalnya. Kemudian dia menurunkan barang dengan sendirinya di pelabuhan misalnya. Sampai di pelabuhan diturunkan barang sendiri, kemudian naik barang sendiri, barang baru, kemudian berjalan menuju pelabuhan berikutnya. Semua tanpa ada nahkoda. Apakah mungkin? Kata mereka mustahil. Maka Abu Hanifah mengatakan demikian juga alam semesta ini. Ya, tidak mungkin berjalan dengan begitu teratur, ya. Ya, langit yang dibangun kemudian dengan begitu luas, tidak ada celahnya sedikit pun. Tanpa tiang, enggak mungkin terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dalilnya sangat banyak, cuma ini bukan pembahasan kita. Cuma secara fitrah kita tahu bahwasanya Tuhan itu ada. Bahkan orang-orang ateis, ya, mereka juga secara fitrah Tuhan itu ada. Oleh karena disebutkan dalam pepatah, dikatakan dalam kondisi terdesak tidak ada ateis. Dalam kondisi terdesak tidak ada ateis. Dan saya pernah ketemu dengan kawan saya, berteman dengan orang ateis. Dia berkata ketika kami pernah sama-sama mancing dia di Bali, waktu dia mancing di Bali, kemudian bersama temannya ateis, ketika dalam kondisi ombak besar, maka dia pun menuju kepada Tuhan. Ya, dia mencari kekuatan yang besar yang dia yakini mengatur ombak ini. Kemudian dia minta tolong. Sementara kawan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat genting tersebut, fitrah dia, ya, mengalahkan keateisannya, ya, mengalahkan keateisannya. Dan Tuhan ada tentunya sangat banyak. Kita sendiri tidak usah kita bicara dalil begitu banyak, karena kalau kita bicara dalil tentu bahasnya sangat panjang, ya. Tapi saya ingin kasih sederhana, buktinya kita saja betapa sering doa kita dikabulkan. Betapa sering doa kita dikabulkan, kita minta, ya, tahu-tahu Allah kabulkan, berarti ada yang mendengar permintaan kita dan ada yang mengabulkan doa kita. Baik. Jadi Allah menciptakan kita. Bukan cuma menciptakan kita, kemudian Allah memberi rezeki juga. Allah juga memberi rezeki kepada kita. Memberi rezeki kepada kita. Baik, setelah itu Allah tidak membiarkan kita begitu saja, ya. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tidak seperti keyakinan sebagian orang, mereka mengatakan sebenarnya Tuhan itu sudah selesai. Makanya ada orang-orang ateis yang bikin buku judulnya Tuhan telah mati, ya. Apa? Mereka meyakini Tuhan memang ada. Mereka tidak ingin debat sama orang-orang yang beragamis. Mereka bilang Tuhan ada, tapi Tuhan sudah selesai, Tuhan sudah mati. Ada yang mengatakan Tuhan sudah mati. Ada yang mengatakan Tuhan sudah ciptakan, Tuhan biarin aja. Seperti seorang yang membuat jam tangan setelah dibuat lepas begitu saja. Kata mereka demikian, ya. Kita bilang Tuhan tidak demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua dengan tujuan, ya. Ya, oleh karenanya Allah sebutkan tentang orang-orang yang cerdas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah memuji orang-orang yang ulil albab, yang cerdas, yang mereka merenungkan, mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak mungkin kau ciptakan ini sia-sia tanpa ada tujuan. Enggak mungkin, ya. Kita kalau bicara enggak usah bicara Tuhan, kita bicara majikan, atau kita bicara direktur, atau kita bicara owner perusahaan. Enggak mungkin dia bikin perusahaan kemudian dia tidak punya tujuan. Ada tujuan. Allah menciptakan semua, bukan main-main, ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Ya. Wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian menyangka ya kami menciptakan kalian hanya main-main saja, abathan, hanya main-main, senda gurau saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kalian tidak akan kembali kepada kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah. Allah adalah sang raja, sang penguasa yang benar. Tidak mungkin raja seperti itu. Ya, tidak mungkin. Sudah ciptakan kalian dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin ya. Seperti ada orang punya perusahaan, kemudian anak buahnya dibiarkan bertengkar, ada yang zalim, ada yang dipukul, ada yang dirampas. Artinya sang owner, pemilik perusahaan biarin begitu saja? Ini berarti enggak beres ini pemilik perusahaan. Bagaimana dengan Allah, sang raja dari segala raja? Ya. Kata Allah, "Fata'ala Allahu Malikul Haq." Kalau kalian menyangka kalian diciptakan begitu saja tidak dikembalikan, kata Allah, Maha suci Allah. Ya, raja yang agung, raja yang benar, tidak mungkin Allah seperti itu. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, apakah Allah menciptakan kalian dalam kondisi sudah, ya? Alam yakun nutfatan min mani yumna? Ya, bukankah kalian menyangka Allah menciptakan kalian sudan begitu saja, tidak ada tujuan, tidak ada apa namanya goyah, apa yang Allah inginkan dari penciptaan kalian, ya. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Kata Allah, apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja? Kata Allah, alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Manusia menyangka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Bukankah dia dahulu nutfah yang terbuat dari air mani, ya. Min mani yumna, dari air mani yang terpancar. Setelah itu summa yakun 'alaqatan, ya. Setelah nutfah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, ya. Alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah, fa khalaqa fa sawwa, kemudian Allah ciptakan dia. Enggak mungkin Allah ciptakan manusia dengan tahapan yang begitu teliti, yang detail, dari air mani kemudian menjadi nutfah bercampur dengan mani dengan sel ovum, kemudian menjadi 'alaqah, kemudian secara 'alaqah menjadi mudghah kemudian idham, kemudian idham faqasanal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar, menjadi manusia. Ini tahapan yang begitu detail, enggak mungkin Allah bikin begitu saja tanpa ada tujuan. Jadi Allah mengajak kita berfikir. Jadi intinya di antara keagungan Allah, Allah enggak mungkin ciptakan kita ini begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Ya, dibiarkan begitu saja ngurus sendiri tanpa ada perhatian. Maka Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, "Innallaha khalaqana wa razaqana." Allah ciptakan kita, Allah beri rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, tidak membiarkan kita begitu saja. Terus apa yang Allah lakukan? Bal arsala ilaina rasulan, ya. Allah ngutus rasul. Allah utus Rasulullah untuk kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis, kata dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata kepada Nabi, "Innama ba'atstuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, aku utus engkau di atas muka bumi untuk mengujimu dan untuk menjadikan engkau bahan ujian bagi manusia." Ya. Jadi Allah mengutus Nabi, sendiri diuji oleh Allah, dan Nabi adalah bahan ujian bagi manusia. Apakah manusia taat kepada sang Nabi tersebut atau tidak? Ya. Jadi Allah utus Rasul, ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita, ya, tentang hukum-hukum, untuk kebahagiaan kita, untuk kita diperintahkan, untuk kita dilarang, ya. Allah tidak biarkan manusia begitu saja, karena Allah akan menguji manusia, ya. Allah akan menguji manusia. Manusia harus beribadah kepada Allah. Maka di antaranya Allah utus seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? Ya, rasul ini tugasnya apa? Mengenalkan manusia kepada Tuhan. Mengenalkan manusia kepada sifat-sifat Tuhan. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Langit yang 7 lapis dan bumi yang begitu kokoh.
Kemudian turunlah perintah Allah antara langit dan bumi. Buat apa? Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi tugas Rasul tersebut mengenalkan manusia kepada sifat-sifat Tuhan, kemudian mengenalkan, menjelaskan apa yang dicintai Allah untuk dijalankan dan apa yang dilarang, apa yang dibenci Allah, untuk ditinggalkan. Yang terakhir mengingatkan tentang adanya balasan, mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Ini tujuan Rasul tersebut. Jadi Allah utus agar menerangkan ini semua, ya, agar menerangkan ini semua. Ya, kebutuhan kita kepada Rasul sangat tinggi. Kita ini tidak tahu maslahat buat kita apa aturan yang baik bagi kita. Lihatlah zaman sekarang orang bikin aturan ini, aturan ini, kemudian aturannya di expire, kemudian aturannya didemo oleh ini, kemudian ribut gara-gara undang-undang tertentu. Ya, terkadang akhirnya dibuang, diganti undang-undang yang baru, terkadang kagum dengan undang yang lain. Terus demikian. Tidak pernah berhenti. Maka Rasul, ya, datang dengan bawa aturan mana yang halal, mana yang haram, yang ini jelas-jelas membawa kebahagiaan bagi manusia, yang aturan ini berlaku sampai hari kiamat, ya. Tapi ya namanya manusia terkadang menyepelekan sehingga tidak mengikuti Rasul tersebut. Jadi Allah tidak membiarkan kita, tapi Allah kirim Rasul, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, "Faman ata'ahu dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadanya masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Yang membangkang masuk neraka, sederhana. Ya. Jadi Allah menguji manusia dengan diutusnya Rasul tersebut. Wa dalil, apa dalilnya? Jelas dalilnya, inna arsalna ilaikum rasulan. Kami utus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, jadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana sebelumnya, sebelum kami mengutus Muhammad, kami telah mengutus rasul sebelumnya, seperti contohnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW turun ada komunitas Yahudi, komunitas Nasara, ya, ada ahlul kitab. Maka Allah ingatkan, ini Rasul yang datang bukanlah Rasul yang baru. Wahai orang-orang musyrikin Arab, kalian tentu dengar tentang kisah Fir'aun, karena kisah Fir'aun kisah yang masyhur sampai di telinga orang-orang Quraisy, ya. Jadi Muhammad ini bukan kul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah Muhammad, aku ini bukan suatu yang baru. Sebelumku sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Maka kata Allah, kami utus kepada kalian Rasulullah sebagaimana kami utus kepada Fir'aun Musa. Apa yang terjadi? Fa asa Fir'aunur rasula. Fir'aun bermaksiat kepada sang rasul, yaitu kepada Nabi Musa. Fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kami siksa dengan siksaan yang berat. Maka berhati-hatilah wahai umat manusia, kalian diutus kepada kalian seorang rasul. Kalau kalian taat, maka kalian masuk surga. Kalau kalian menyimpang, membangkang, maka nasib kalian seperti Fir'aun yang membangkang kepada Nabi Musa. Kata Allah, fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Akhdan wabila maksudnya siksaan yang berat, ya. Yaitu siksaan yang berat di mana? Ya, kata para ulama, Fir'aun disiksa siksa yang berat di dunia, di barzakh, kemudian di akhirat. Dalam segala alam dia disiksa. Di dunia, lihat Fir'aun disiksa apa? Ditenggelamkan di Laut Merah. Di barzakh kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, ya, an-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiyya. Dalam alam barzakh dia dipaparkan dengan panasnya api di dalam kuburan. Di alam barzakh meskipun jasad Fir'aun tidak dikubur, tapi di dalam satu alam perantara yang di situ Fir'aun dan bala tentaranya disiksa. Kemudian di hari akhirat kata Allah, wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Hari kiamat masukkanlah Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Maka bahaya, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup cuma sekali, ya. Kalau kita spekulasi, ya, kemudian kita tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bisa disiksa.
kehidupan dunia yang sengsara, di alam barzah lebih sengsara lagi, terlebih lagi di akhirat kelak. Karena hidup kita cuma sekali, sudah taatlah kepada sang Rasul yang membawa kebahagiaan kepada kita, yang mengajarkan, menunjukkan jalan yang terang benderang, ya, mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini poin pertama yang ingin diingatkan oleh Syekh Abdul Wahab, bahwasanya yakinlah kamu itu diciptakan oleh Allah, ya, atau kita yang diciptakan oleh Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, tapi kita tidak diciptakan biarkan begitu saja. Ada Allah utus Rasul yang membimbing kita. Kalau yang taat masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga, wa man aswa faqad aba. Yang enggan maka masuk neraka. Baik, kita masuk pada poin yang kedua. As-saniyah, poin yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, innallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Sungguhnya Allah tidak ridha disekutukan dengan siapapun, ya, fi ibadatihi, dalam ibadah. Allah tidak ridha disekutukan dengan siapapun. La malakun muqarrabun. Tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang didekatkan kepada Allah. Wala nabiyyun mursalun. Dan tidak ridha disekutukan dengan seorang nabi yang diutus. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah semata, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam doa. Ini poin yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang bahaya syirik, ya. Kenapa? Karena Rasul ketika menjelaskan, ya, tentang sifat-sifat Tuhan, menjelaskan apa yang dicintai dan dilarang, mengingatkan kita akan hari pembalasan, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang beri rezeki kepada kita, maka Dia semata-mata yang berhak untuk diibadahi. Nah, dosa yang paling besar adalah tatkala kita beribadah kepada selain Allah. Bahaya syirik. Syirik ini, ya, adalah dosa terbesar. Dosa terbesar. Kalau kita bayangkan dosa apapun, maka yang paling besar adalah syirik. Mau dosa membunuh, mau dosa durhaka, mau dosa memperkosa, dosa merampok, yang paling besar adalah syirik, ya. Dosa syirik. Kenapa bisa demikian, ya? Dosa terbesar karena menjatuhkan hak utama Allah, hak utama Allah, yaitu diibadahi. Hanya Dia yang diibadahi. Hanya Dia yang berhak diibadahi. Saat kalau zina haram, tapi enggak ada bandingannya dengan syirik. Orang meninggal dalam kondisi berzina, ya, lagi berzina kemudian meninggal dunia, apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Bisa jadi Allah ampuni. Kalaupun masuk neraka, ujung-ujungnya akan dikeluarkan. Ustaz, ada orang merampok, ya, mati gimana? Apa masuk neraka? Belum tentu. Ya, belum tentu dia masuk neraka. Bisa jadi Allah ampuni. Kalau Allah tidak ampuni pun dia akan masuk neraka dan sesuatu dia akan keluar. Kenapa? Dia masih muslim. Seorang membunuh orang tuanya sendiri, tetap dia mungkin masuk neraka, mungkin masuk nerakanya lama, tapi suatu saat dia akan keluar dari neraka tersebut. Tapi kalau orang melakukan syirik, Islamnya batal. Kenapa? Karena semua dosa-dosa yang lain tadi, membunuh, berzina, merampok, itu semua berkaitan dengan hak manusia. Adapun syirik berkaitan dengan hak Allah. Allah yang kasih rezeki sama Anda, Allah yang menghidupkan Anda, Allah yang menciptakan Anda, tidak ada menjadi ada. Kemudian Anda beribadah kepada makhluk seperti Anda, sama-sama diciptakan, ya. Maka ini sangat tidak benar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambi a'dzam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Artinya, kata Nabi, engkau
menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Kalau seandainya kau diciptakan oleh Allah dan Nabi, silakan kau sembah Nabi tersebut. Ya. Tapi yang ciptakan kamu siapa? Allah. Lantas ternyata kau beribadah kepada yang kasih rezeki sama kamu siapa? Allah. Yang kasih kamu kebahagiaan, yang kasih kamu keluarga, yang kasih kamu nikmat, yang kasih kamu seluruhnya siapa? Allah. Terus kau beribadah kepada makhluk. Ya, ini enggak benar. Ini dosa yang paling besar. Saya sering kasih. Jadi kita tatkala perhatikan ikhwan, kita melihat suatu besarnya dosa dari kacamata syariat. Kacamata syariat. Sekarang orang kacamatanya berubah. Orang mungkin melihat orang ke kuburan minta-minta kuburan enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang berzina mungkin orang marah-marah. Itu wajar. Tapi ingat, minta kepada penghuni kubur itu lebih berbahaya. Di sisi Allah sangat besar. Percaya kepada dukun, orang percaya dukun biarin aja. Percaya kepada dukun, percaya. Tapi kalau lihat ada orang membunuh, emosi. Orang pergi ke dukun tidak emosi. Salah, kacamata kita salah. Harusnya kalau kita marah kepada orang yang membunuh, kita lebih marah lagi kepada orang pergi ke dukun. Kenapa? Karena syirik adalah dosa paling besar. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bisa demikian? Kita bilang, iya tadi. Hak Allah harusnya dia disembah, engkau menyembah kepada selain Allah. Contoh sederhana. Kita bicara tentang, misalnya kita kasih logika sederhana. Ada seorang ibu dan seorang lelaki dan ayah dan ibunya atau suami dan istrinya punya anak. Suami dan istri punya anak. Kemudian anak tersebut ya dikandung oleh istrinya, kemudian 9 bulan kemudian keluar. Kemudian bapaknya berusaha payah, kemudian merawatnya, berhutang-hutang bahkan untuk menyekolahkannya, kemudian terus sampai dia pergi sekolah ke luar negeri dibiayai, sampai semua diuruskan oleh ayah dan ibunya. Setelah dia selesai kuliah, kemudian dia bekerja. Ternyata dia berbakti kepada ayah dan ibunya dan juga berbakti kepada orang lain. Ya. Yang tidak pernah memberikan dia apapun, maka tentu ayah ibunya marah. Ini anak yang pelihara saya, yang lahir dalam perut saya, dari yang dikandung oleh perut saya, kemudian sekarang dia berbakti kepada ibu yang lain, berbakti kepada bapak yang lain, maka tentu menjadikan seorang sangat marah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita seluruhnya, kemudian kita beribadah kepada selain Allah. Makanya Allah tidak mau disekutukan. Jangankan kepada malaikat, tidak boleh. Malaikat hebat. Apa peran malaikat terhadap Anda? Tidak ada. Nabi, apa peran Nabi? Nabi utusan Tuhan. Dia juga diciptakan. Rasulullah SAW juga diciptakan. Rasulullah SAW juga meninggal. Rasulullah SAW juga beribadah kepada Tuhan. Gimana? Dia tidak berhak untuk diibadahi. Maka syirik ini sangat dosa terbesar, berbahaya. Ya. Dan adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan engkau. Dia dosa terbesar. Kemudian kalau meninggal dalam kondisi syirik tidak diampuni selama-lamanya. Dosa lain, tadi saya katakan, mungkin diampuni, dosa syirik tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yushraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Zina, merampok, membunuh, durhaka kepada orang lain semuanya termasuk duna dzalik, selain syirik. Selama dosa tersebut selain syirik, maka masih ada kemungkinan meskipun 1% masih ada kemungkinan Allah maafkan. Ya. Tapi kalau syirik tidak akan diampuni. Begitu orang meninggal kondisi syirik, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada nabi, berdoa kepada Yesus, berdoa kepada mayat, minta-minta kepada pohon, minta-minta kepada wali-wali yang sudah mati, minta-minta kepada jin, meninggal dalam neraka selama-lamanya abadi. Adapun orang mungkin lagi berzina kemudian meninggal sebagaimana sebagian orang lagi berzina di hotel kemudian meninggal dunia ya. Baik, apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu.
Selama dosa tersebut selain syirik masih mungkin diampuni. Ada kemungkinan, entah berapa persen itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lima yasha bagi Allah kehendaki. Kalaupun Allah tidak ampuni, kemudian masuk dalam neraka, disiksa, dibakar, ada saatnya dia keluar. Ada saatnya dia keluar. Karena dalam satu hadis disebutkan ada orang-orang disebut dengan jahannamiyun. Siapa jahannamiyun? Itu orang-orang yang pernah disiksa dalam neraka jahanam kemudian dikeluarkan masuk surga. Di leher mereka ada suatu tanda, orang-orang penghuni surga tahu, oh ini alumni neraka disebut jahannamiyun. Kemudian mereka masuk surga. Ya. Tapi kalau syirik tidak ada. Kemudian di antara bahaya syirik, ya, jika melakukan kesyirikan, seluruh amal ibadah gugur. Ini yang sangat berbahaya ini. Seluruh amal ibadah gugur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat syirik maka gugur seluruh amalanmu, seluruh amalmu. Seorang kalau merampok, korupsi, dia dosa tapi tidak menggugurkan seluruh amalannya. Kalau seorang mungkin melakukan dosa-dosa tertentu, dia dihitung dimasuk dalam timbangan dosa tapi tidak mempengaruhi yang lainnya ya. Secara umum seperti itu. Memang ada dosa yang ibadah tapi secara umum dosa dihitung sendiri, amal saleh itu nanti ditimbang pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan syirik akbar. Seorang melakukan syirik akbar, seluruh amal dia gugur. Contoh, seorang 60 tahun beramal saleh. 60 tahun beramal saleh, mungkin haji, umrah, sedekah. Tiba-tiba di penghujung hayatnya kemudian dia berdoa, ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ya wali fulan, dia sebut-sebut walinya, minta tolong kepada mayat. Dia ngomong begitu, ya madad, seperti sebagian orang datang kepada kuburan, ya madad, ya Abdul Qadir. Bahasa Arab artinya pertolonganmu, wahai Abdul Qadir Jailani. Pertolonganmu, ya Sayyid al-Badawi, wahai Sayyid Badawi, pertolonganmu. Dia ngomong gitu cuma 5 menit. Amal dia 60 tahun gugur seluruhnya. Waliyadzubillah. Selama ini soleh berbakti, berbuat, tahu-tahu dia percaya sama dukun. Dukun meramal tentang ilmu gaib, dia percaya. Dia mungkin percaya cuma berapa detik, cuma 1 menit dia percaya, selesai gugur seluruh amal solehnya. Makanya hati-hati, Allah tidak ridha, ya. Disekutukan dengan seorang pun dalam ibadahnya. La malakun muqarrabun, tidak boleh kepada malaikat, wala nabiyyun mursal, dan juga kepada nabi yang diutus, tidak boleh. Dan orang-orang kita dapati sekarang, orang-orang mereka punya syubhat dalam hal ini. Ya. Malaikat saja, ya. Malaikat yang mengatur hujan, malaikat yang mengatur gunung, malaikat maut yang mencabut nyawa. Boleh enggak kita berdoa sama malaikat maut? Malaikat maut jangan cabut nyawaku. Enggak boleh, karena kita minta yang nyuruh dia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penurun hujan. Malaikat Mikail menurunkan hujan, kemudian kita berdoa, Mikail turunkan hujan kepada, enggak boleh kalau minta hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang benar-benar mengatur dengan izin Allah. Saya ulangi. Malaikat yang benar-benar mengatur dengan izin Allah, tidak boleh kita minta kepada malaikat. Apalagi dengan orang-orang dalam kuburan yang enggak bisa apa-apa. Kemudian kita minta sama penghuni kubur tersebut yang tidak bisa apa-apa. Lantas sebagian orang-orang sufi mereka mengatakan seperti dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Dia mengatakan Abdul Qadir Jailani seorang ulama ya. Tapi orang-orang mengkultuskannya berlebihan. Kata mereka dalam kitab Jawahirul Ma'ani, Abdul Qadir Jailani diberikan kun oleh Allah. Jadi kalau dia bilang kun fayakun. Dia bilang ini mana dalilnya? Abdul Qadir Jailani dikasih kun fayakun sama Allah. Jangankan Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikasih kun sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi terluka dalam perang Uhud, terluka ini darah, gigi beliau patah sampai beliau mengatakan bagaimana beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Nabi marah. Kalau Nabi dikasih kun, mampuslah kalian pasukan kaum musyrikin, jadilah kalian semut ya, kun fayakun. Nabi sih tidak dikasih kun. Sekarang mereka bikin cerita, Abdul Qadir Jailani dikasih kun fayakun oleh Allah sehingga mereka minta kepada Abdul Qadir Jailani. Syirik. Kalau seorang misalnya di tengah lautan, misalnya di tengah lautan kemudian berombak menerpanya, kemudian tiba-tiba di tengah ombak yang besar dia mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani aghithni, ya Abdul Qadir tolonglah aku. Ini syirik akbar. Kenapa seakan-akan Abdul Qadir Jailani yang mungkin mayatnya dikubur di Irak atau di Arab seakan-akan masih hidup dan maha mendengar apa yang dia ucapkan, sehingga meskipun dia di Indonesia ngomong Abdul Qadir Jailani di Irak bisa dengar, ini berarti maha mendengar kan? Sama seperti Allah. Dan dia bisa mengatur
pantai, bisa mengatur ombak ya. Ini syirik. Oleh karenanya hati-hati ya. Seorang melakukan syirik 5 menit saja, maka seluruh amal dia puluhan tahun hancur lebur. Hancur lebur. Maka lihat, kita bersyukur kepada Allah. Lihat miliaran orang syirik minta kepada Nabi Isa. Nabi Isa manusia. Miliaran orang berdoa kepada Nabi Isa. Siang malam minta tolong kepada Nabi Isa. Dia seorang nabi. Abdun wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sungguhnya perumpamaan Isa seperti Adam, Allah ciptakan. Allah mengatakan tentang Nabi Isa dan ibunya, kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibundanya Maryam makan makanan, apakah pantas jadi Tuhan? Intinya Allah tidak ridha siapapun disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrab, tidak malaikat, wala nabiyyun mursal, tidak juga nabi. Kalau malaikat dan nabi saja tidak boleh kita sekutukan, apalagi cuma wali-wali Allah Subhanahu wa taala, apalagi mayat-mayat. Terkadang mayat enggak jelas ya. Baru dapat kemarin video ada beberapa kuburan-kuburan dibongkar tidak ada isinya. Orang-orang sudah keramatkan ternyata tidak ada isinya. Bahkan saya pernah dapat cerita dari seorang kawan, dia bilang tiba-tiba ada kuburan. Ustadz yang cerita di suatu daerah di Jawa Barat, tiba-tiba ada kuburan. Kuburan tersebut naik sendiri. Kemudian turun sendiri. Di pagar tapi, naik sendiri turun sendiri. Orang-orang datang ke situ menangis, lemparkan duit. Ternyata kuburan tersebut enggak ada isinya. Ya, naik turun ternyata ada orang yang mompa dari jauh, naik turun ada orang yang mompa dari jauh. Subhanallah. Orang-orang dibohongin oleh macam-macam orang ya. Oleh karenanya Allah mengatakan wa annal masajid lillahi. Sungguhnya tempat sujud hanyalah milik Allah. Masjid milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Perhatikan di sini kata Allah fala tad'u ma'allah. Janganlah ma'a itu artinya bersama ya. Janganlah kalian berdoa bersama Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Jadi namanya musyrik itu adalah beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Saya perhatikan ya. Syirik itu hakikat syirik. Hakikat syirik menyekutukan. Berarti apa? Berarti beribadah kepada Allah dan selain Allah. Selain Allah bersama Allah. Jadi bukanlah orang musyrik orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya ulangi. Ya. Jangan dibayangkan namanya orang musyrik itu tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik itu secara bahasa justru orang yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Itu baru namanya musyrik. Kenapa? Karena dia telah melakukan syarikat. Syarikat kan syarikat barang-barang. Dia telah mensekutukan selain Allah dengan Allah. Berarti dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Makanya dalam lafaz ini Allah mengatakan fala tad'u ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Saya ulangi. Ma'a ini artinya bersama. Itu janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan selain Allah. Artinya kalian berdoa kepada Allah saja. Jangan sudah berdoa kepada Allah, bersamaan itu kalian beribadah juga kepada selain Allah. Itulah syirik. Itulah syirik ya. Ini dalilnya dalam surat Al-Jin ayat 18, sungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah. Adapun masajid ya ini ada beberapa tafsir, di antaranya masjid, di antaranya anggota sujud, di antaranya maknanya sujud. Yaitu sungguhnya sujud hanyalah milik hak Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Inilah kesyirikan. Taib. Ini poin yang kedua. Kita lanjutkan muqaddimah yang kedua, poin yang ketiga. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, "Ats-tsalitsatu," yang ketiga. Ya. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu muwalatu man hadallahu wa rasulah. Maka tidak boleh baginya berloyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, meskipun orang tersebut adalah orang terdekat. Meskipun orang tersebut orang terdekat, ya. Jadi ini tentang konsekuensi tauhid. Kalau kita kasih judul adalah konsekuensi tauhid. Ya, konsekuensi tauhid. Nomor 2 ini adalah konsekuensi
mengakui Allah pencipta. Kalau kita mau urutkan, ini pengakuan Allah pencipta. Jadi pengakuan Allah pencipta, kita ngaku Allah menciptakan, konsekuensinya Allah kirim Rasul. Konsekuensinya kita taat kepada Allah. Konsekuensi dari mengakui Allah pencipta yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah, jangan berbuat syirik. Konsekuensi dari tauhid, tidak syirik, adalah apa? Adalah tidak berloyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak berloyal dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum dan seterusnya. Ulaika kataballahu fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhulum jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Tapi di awal ayat Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kau tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak mendapati mereka apa yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu orang musyrikin. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang tersebut ayah mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, wa washiratahum ataupun kerabat mereka. Intinya apa? Orang beriman, orang bertauhid tidak akan mencintai musuh-musuh Allah. Itu kaum musyrikin. Ini konsekuensi daripada tauhid, ya. Tidak boleh kita mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Dan itu dalam ayat banyak sekali. Contoh dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum bil haqq, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Allah larang, mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi Nasrani sebagai wali-wali kalian, penolong-penolong kalian yang kalian berloyal dengannya. Sungguhnya mereka saling tolong di antara mereka, saling menolong di antara mereka. Kemudian juga misalnya Allah mencontohkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'um minkum wa mimma ta'budun. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian dari Ibrahim dan pengikutnya. Tatkala Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri daripada kalian, ya. Ya, kami berlepas diri daripada kalian dan sembah-sembahan kalian. Ya. Kemudian kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak permusuhan dan kebencian kepada kalian. Ibrahim berkata gitu kepada bapaknya, kepada kaumnya, kepada sukunya. Ya. Jadi orang yang beriman tidak mungkin dia kemudian bercinta kasih dengan orang
musyrik, yang orang musyrik tersebut musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya. Secara akidah enggak mungkin. Ya. Secara akidah tidak mungkin. Namun para ulama mengatakan kecuali dalam masalah muamalah. Ini berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan hati. Tidak boleh. Adapun muamalah dengan mereka, maka ya kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik. Dengan baik ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Adapun bermuamalah, kita diperintahkan bermuamalah dengan baik kecuali kepada orang-orang yang memusuhi, kafir harbi. Tapi kalau masalah keyakinan hati, ingat, orang-orang musyrik yang mereka kufur kepada Allah, mereka benci kepada syariat Islam, mereka benci kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum demikian. Maka tidak mungkin kita bertauhid kepada Allah kemudian kita berkasih-kasih kepada orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara konsekuensi tauhid, kita tidak boleh cinta kepada mereka. Tidak boleh. Adapun bermuamalah, kita bermuamalah dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka dengan orang-orang berbuat adil. Kalau mereka baik, kita baik. Kita tunjukkan akhlak yang mulia agar mereka masuk Islam. Tapi secara hati, kita tahu bahwasanya mereka ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 perkara yang dijadikan mukaddimah kedua oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk pada inti daripada usul salasah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab, ini mungkin bisa sampaikan. Ini saja para pemirsa yang dirahmati Allah sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.